Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu dalam kasih Yesus Kristus. Saudara, di pagi yang indah ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan memberi kesempatan untuk kita bertemu dalam kasih Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah lagu sebelum saya kongsikan firman Tuhan buat saudara. Dan saya percaya yang mengikut live pada hari ini akan diberkati. Semada Anda di rumah ataupun di mana-mana yang ikut live ini, pastinya Tuhan akan memberkati Anda. Dan sedikit sebanyak lagu ini ada berkaitan dengan sesuatu yang saya ingin kongsikan pada pagi ini. Saudara, kita perlu melihat jauh ke hadapan. Dalam setiap apa yang terjadi, Tuhan bersama dengan kita. Amin. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hati bukan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Praise the Lord. Haleluya. Nah, saudara, biasanya kita sangat rindu sesuatu yang pastinya datang daripada Tuhan.
Jadi saudara, sedang kita mengalami saat ataupun keadaan yang boleh membuat kita bingung. Dalam pada itu, seperti mana yang kita tahu pada hari ini, kita sedang berhadapan dengan wabak virus corona ataupun COVID-19 yang akhirnya karena sudah dikira bahaya sekali pergerakan kita, Perdana Menteri kita telah mengeluarkan kenyataan sehingga arahan kawalan pergerakan dikuatkuasakan, sudah pun dilanjutkan hingga 14 April. Nah, setelah itu kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi. Cuma apa yang kita tahu di sini, saudara, Tuhan tetap bekerja. Jadi, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bila kita di Korintin di rumah, baiklah kita harus berpikiran positif, menunjukkan bahwa kita merupakan rakyat Malaysia yang tunduk kepada kepimpinan kerajaan kita. Dan kita tinggal di rumah, walaupun tidak diberitahu dengan detail. Kalau kita tinggal di rumah, saudara, apa yang harus kita buat di rumah? Dan saya sendiri pun dengan keluarga tinggal di rumah. Tapi saya ambil kesempatan ini untuk bersama dengan keluarga saya berdoa, kongsikan firman Tuhan. Kita perlu mengambil kesempatan. Sebab selama ini kalau kita pikir, kita sibuk dalam tugasan kita setiap hari. Tapi saudara, kadang-kadang kita juga tidak cukup masa untuk bersama dengan keluarga. Jadi sekarang kalau kita ingat, saudara, ini adalah waktu kita perlu melihat kepada perkara yang lebih positif. Dengan adanya peluang yang kita ada, kita perlu melihat dari pandangan yang berbeza, supaya kita melihat apa kesudahan dari semua apa yang berlaku pada hari ini. Jadi saudara, saya ingin kongsikan dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita duduk di rumah, hanya makan, tidur, minum, tak buat apa-apa, saudara, memang itu membosankan. Tapi Anda ada pilihan, apa yang harus dilakukan saat negara kita sedang berdepan dengan COVID-19 ini. Saya percaya pasti ada sesuatu yang perlu dilakukan sebagai orang percaya. Pagi ini saya berbicara mengenai bagaimana caranya orang Kristen meresponi situasi ataupun keadaan yang sekarang ini. Itu sebab saya ingin membawa satu tema yang saya sebut menghadapi badai kehidupan. Tuhan Yesus banyak mengajar kita bagaimana kita harus meresponi
Jadi di sini saudara, kalau saudara membaca dalam firman Tuhan, terdapat dalam Markus 4, 35 hingga 41. Nah, nantinya saya akan connect kepada Roma 8, 31 hingga 36. Saya ingin sajikan 7 perkara yang perlu Anda tahu dan bagaimana orang Kristen harus meresponi COVID-19 ini. Saudara tahu, ada 2 pandangan yang saya sebut pandangan dunia, world perspective. Pandangan yang pertama merupakan pandangan yang cenderung orang melihat melalui kacamata dunia. Tapi saudara, setiap orang cenderung untuk melihat menggunakan kacamata dunia ini. Sebab sebagai manusia, kita melihat, kita merasakan sesuatu, dan kita membuat keputusan ataupun meramalkan sesuatu. Kita coba mengukur sesuatu mengikut ukuran manusia. Tetapi kita lupa ada sesuatu yang bekerja yang tidak kelihatan. Jadi pandangan yang kedua yang saya sebut merupakan pandangan ilahi. Nah, pandangan ini saudara, kalau kembali kepada yang satu tadi, kita melihat masalah akan menghancurkan masa depan. Tapi bagi Tuhan, itu merupakan proses. Ataupun masalah itu boleh mendatangkan kebaikan. Nah, di sini saya ingin membaca di dalam surat Roma 8 ayat 28 yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara, lihat di dalam ayat itu dengan teliti. Mungkin ada kita berpikir kita duduk di rumah buat apa, kita tak buat apa. Biasa kita lakukan sesuatu rutin setiap hari. Tiba-tiba kita dikuarantin di rumah. Jangan kecewa saudara. Sebab Bapa di surga sedang melakukan sesuatu. Kalau menurut firman Tuhan di sini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, perhatikan dengan teliti di sini. Bila Tuhan melakukan sesuatu, Ia pasti mendatangkan kebaikan. Walaupun kita melihat keadaan tidak mengizinkan kita, sebab kita adalah manusia yang terbatas, kita terhad. Dan mungkin orang juga yang tidak terfikir bahwa Allah sedang melakukan sesuatu. Mereka pikir apa akan terjadi selepas ini? Masalah ini akan menghancurkan bisnis, masa depan, dan sebagainya. Itu satu pandangan. Tetapi kita perlu melihat
dari pandangan kacamata Tuhan. Saudara melihat perbezaan antara murid Yesus dan Yesus sendiri ketika badai mengamuk di tengah lautan. Saudara dapat melihat di dalam Markus 4. Yesus mengatakan, baiklah kita pergi ke seberang. Tiba-tiba taufan angin kencang, ombak yang kuat mengamuk. Pada masa itu Yesus sedang tidur. Murid-muridnya sudah tidak dapat melihat masa depan lagi. Terpaksa mereka membangunkan Yesus dan mereka berkata, "Guru, tidakkah kamu peduli kalau kita mati?" Saya suka kalau seperti Yesus yang sudah sedang angin kencang, ombak, relax saja, bukan hanya relax saja tetapi tidur. Saya tidak tahu saat yang getir ini ada orang dapat tidurkah di rumah sana? Ya. Sedang itu COVID-19 masih berlegar-legar, menunjukkan kekuatannya. Ataupun ramai orang sudah bingung. Dan mereka melihat ini akan mengancam hidup mereka. Pikir lagi bisnis, pikir lagi itu ini dan sebagainya sehingga tidak dapat tidur. Apakah begitu, saudara? Dan sehingga kita sesak nafas. Sesak nafas bukan karena COVID-19, tetapi karena terlalu khawatir, risau, kita bimbang. Cukuplah, saudara, kalau kita melihat kepada tindakan Yesus bila dia bangun. Alkitab mengatakan dia memerintahkan taufan, angin, ombak berhenti. Sehingga semua itu berhenti. Murid-murid bertanya, siapakah gerangan orang ini? Sehingga ombak, angin tunduk kepadanya. Nah, di sini saudara, mungkin murid-murid terlupa bahwa Yesus is the Lord of the nature. Dan juga Yesus sangat yakin dia punya Bapa, tidak membiarkan dia tenggelam di tengah lautan sana, saudara. Lihat tindakan murid-murid. Bila mereka berdepan dengan badai, ombak yang besar, mereka tidak melihat kepada solusi yang baik. Mereka melihat mereka akan diancam dan mereka akan tenggelam. Jadi ini perkara yang terjadi sekarang ini, saudara. Orang sangat takut. Beribu-ribu orang telah meninggal. Menjadi mangsa kepada COVID-19 ini. Tapi bagaimana saudara dan saya? Saya pun ada keluarga, saudara pun ada keluarga. Saudara tahu, kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin, saudara. Jadi Yesus memberi 2 poin di sini. Yang pertama, bila badai menerpa saudara, satu perkara yang perlu kita lakukan, jangan takut. Katakan kepada teman Anda, jangan takut. Itulah yang Yesus katakan kepada muridnya. Kenapa kamu takut dan tidak percaya? Ya, biasanya orang yang takut ini tidak percaya sebenarnya, saudara.
Walaupun masih berdoa kepada Bapa di surga, tetapi mereka belum dapat percaya. Tidak begitu yakin bahwa Tuhan menyertai mereka. Karena kadang-kadang kita terpikir terlalu susah untuk mendapatkan Tuhan menyertai kita. Tapi saya terpikir saudara telah bersama dengan Yesus lebih kurang 30 tahun. Saya melihat lebih mudah percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah bohong. Dan dia juga tidak terhad. Dia mampu, dia mau, dan dia mampu melakukannya. Kadang-kadang manusia mau menolong kita, tetapi mereka tidak dapat menolong. Yesus bukan sekadar dia dapat, tetapi dia mau melakukannya untuk kita. Kita perlu melihat kebaikan Tuhan itu, saudara, mengatasi segala yang dikatakan baik di bumi ini. Itu poin yang pertama, saudara, jangan takut. Biasanya orang yang takut ini cepat menjadi mangsa. Ini COVID-19 ini sebenarnya, saudara, menakut-nakutkan orang. Tapi kita harus tahu kita adalah anak Tuhan. Kita perlu percaya. Kita melihat berita sekarang di seluruh dunia, global, yang mati itu mungkin setiap hari, yang mungkin tidak kita mendengar kabarnya, tetapi pastinya banyak mangsa. Sudah kita lihat. Saudara tahu, di awal berita ini, saya berkumpul dengan keluarga saya berdoa, Tuhan, kami adalah anak-Mu. Perlindungan Tuhan itu tidak terbatas, saudara. Itu sebab saya katakan saya coba belajar bagaimana cara Yesus ketika berdepan dengan ombak, badai di lautan. Dia mengajar banyak tentang hal ini supaya kita bertenang. Jangan mempersalahkan orang lain, tetapi percaya kepada Tuhan. Saudara, bukan dengan kekuatan kita. Kalau kita lihat di dalam Roma, saudara, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau dia bekerja dalam segala sesuatu, saudara, sama ada cuaca buruk atau baik, dia tetap bekerja. Sedang saudara tidur, dia bekerja. Sedang kita tinggal di rumah ini, di Korintin, berapa lama saya tidak tahu, tapi Allah tetap bekerja. Sebab Tuhan tidak dibatasi oleh COVID-19. Tidak ada yang dapat mempengaruhi dia, sebab dia mengatasi segala sesuatu. Dan saya percaya, saudara, kalau kita melihat apa yang Tuhan sedang lakukan sekarang ini, kalau dia bekerja, firman Tuhan mengatakan, dia melakukan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Nah, coba saudara melihat di sini. Respon dari kasih Tuhan dalam perjanjian baru menyatakan, Allah terlebih dulu mengasihi kita. Kalau dalam perjanjian lama, Allah menuntut kita supaya kita mengasihi dia dengan segenap hati, pikiran, akal budi kita, dengan kekuatan kita. Segenap hati. Disitulah kita gagal, saudara.
Kita tidak dapat. Sekejap kita mengasihi Tuhan, sekejap kita mengasihi benda yang lain. Maknanya kasih terhadap Tuhan itu tidak sempurna. Maka itu ditunjukkannya kasihnya di atas kayu salib. Yesus telah mati menghapuskan dosa kita. Disitulah Tuhan reaching out to humanity, kepada manusia. Di dalam Alkitab, 1 Yohanes mengatakan, dia terlebih dulu mengasihi kita. Kalau di dalam perjanjian lama, dia menuntut kasih itu, tetapi di dalam perjanjian baru dia katakan, dia mengasihi kepada kita. Nah, dengan kasih inilah saudara dapat mengasihi Tuhan. Orang yang seperti ini, yang dikasihi Tuhan ini, saudara, kita akan menerima kebaikan daripada apa yang sedang berlaku ini. Tuhan sedang mengajar kita bagaimana kita harus bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak tahu, saudara, apa kebaikan. Sebenarnya, kalau menurut ayat ini selepas ayat ini, dia mengatakan, kita perlu bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Nah, kenapa kita perlu bertumbuh? Supaya kita harus semakin menjadi serupa dengan anaknya Yesus Kristus. Dia adalah sebagai anak sulung di dalam keluarga itu. Telah saya katakan tadi, itulah caranya Yesus bertindak. Waktu masalah datang, berbeza sekali dengan murid-muridnya. Jadi kalau kita bertumbuh dalam kasih Kristus, maka kita juga tidak akan takut kepada apa-apapun yang terjadi, saudara. Cuma kita harus bijak. Ini Korinti ini tinggal di rumah ini bukan karena kita takut. Ini bukan soal takut, saudara. Tapi soalnya kita tunduk kepada kerjaan. Karena kita percaya kerjaan itu adalah datang daripada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab telah memberi kepada kita kerjaan yang dapat melihat, yang prihatin kepada rakyat, sedang dalam keadaan bahaya, tinggal di rumah. Tapi banyak perkara kita dapat lakukan di rumah ini, saudara, untuk kongsikan firman Tuhan, untuk berdoa dan mendoakan negara kita. Dan pastinya, saudara tidak mengaku bahwa saudara sudah sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tetapi kita terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Supaya tindak tanduk kita semakin seperti apa yang Tuhan lakukan. Kesukaan Tuhan itu menjadi kesukaan kita. Nah, kita dapat tersenyum dan kita dapat menyanyi, memuji Tuhan. Di tengah-tengah ombak yang besar ini tidak dapat kita bayangkan, saudara, bagaimana kita dapat bersukacita. Dan orang yang sudah dilahirkan kembali, seperti Rasul Paulus, di dalam penjara pun dia dapat menyanyi, memuji Tuhan. Pukulan itu sudah hebat, saudara. Dia dan temannya berkali-kali sudah dipukul di dalam penjara, tetapi dapat menyanyi. Inilah kelebihannya bila kita berdepan dengan situasi seperti sekarang ini. Saya galakkan orang Kristen terus menyanyi memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara, yang seterusnya. Saudara tahu, kalau kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan di pihak kita. Nah, baca ayat yang seterusnya, saudara.
Kalau saudara membaca ayat yang seterusnya, dikatakan, kalau Tuhan yang di pihak kita, siapakah lawan kita? Nah, di sini kita melihat betapa Tuhan itu sangat peduli, saudara. Karena kita ini sudah menjadi anaknya. Kasih yang dia telah memberi kepada kita itu, saudara. Dan kita menjadi orang yang mengasihi kepada Tuhan. Dan dia memihak kepada kita. Mungkin bagi orang yang tidak mengenal siapa Yesus, saudara, tidak ada kebaikan yang dapat lihat. Tetapi kita melihat sesuatu seperti orang di dalam seorang yang pernah coba mengerti sesuatu dengan pikiran manusia. Dia katakan, I try to understand. Tetapi saya gagal, saya tidak dapat memahaminya. Sehingga saya masuk ke dalam hadirat Tuhan, barulah saya mengerti sekarang ini. Mulailah orang itu tidak lagi membandingkan hidupnya dengan orang lain. Inilah masalah di bumi ini, saudara. Kadang-kadang orang, dia melihat orang seperti ini, dia mau seperti itu. Dia melihat orang memiliki itu, ini, dan sebagainya, dia pun mau. Dia katakan, kalau tidak ada seperti orang itu, dia tidak ada itu, ini, dan sebagainya, dia katakan tidak adil. Karena kita lihat mengukur keadilan itu dengan keberadaannya kita. Apa yang kita mau, apa yang daging ini mau. Tapi saudara, kalau kita melihat dari pandangan kacamata Tuhan, orang yang bahagia ini, saudara, bukan orang yang memiliki, tetapi orang yang memiliki hati Tuhan ingin memberi. Nah, di sinilah kita lihat perspektif Tuhan. Kalau dulunya kita memikir kalau saya memiliki sesuatu, ini, itu, dan sebagainya, sehingga kita bermimpi untuk mendapatkan perkara itu, sudah kita mendapatkan itu, sudah tidak ada kepuasan, belum puas lagi, kita tambah lagi. Betul atau tidak? Saya masih teringat masa kecil dulu. Rindu bermain bicycle sehingga bermimpi, saudara. Tapi sudah ada bicycle, tidak puas lagi. Mau apa lagi, saudara? Itulah keadaan di dunia ini, saudara. Jangan hanya tunduk kepada yang kita mau. Sebab Tuhan membekalkan bukan yang kau mau. Tetapi Tuhan memberikan apa yang engkau perlu, saudara. Amen. Jangan lupa, saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi keperluan bagi umatnya. Bukan untuk melayani kemauan kita. Dan saudara, dalam Roma mengatakan juga, kita merupakan umat pilihan. You are the chosen one. Kalau kita merupakan umat pilihan Tuhan, tadinya Tuhan sudah di pihak kita. Jadi saudara dan saya adalah orang yang spesial. Dan sekarang saudara tahu, hidup seperti kita ini sebenarnya harus menjadi berkat bagi suku dan bangsa, bagi negara kita. Ini kerinduan saya, saudara. Saya pikir, saudara, ya Tuhan, bolehkah saya menjadi berkat? Sebanyak mungkin yang saya ingin memberkati. Nah, perlu begitu, saudara. Sebab apa, saudara? Kalau kita ini memang penuh oleh kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, kita bukan menjadi orang yang meminta lagi, kita menjadi orang yang memberi. Di dalam gereja ini, kalau masih ramai lagi orang yang, apalagi sekarang, saudara, mungkin berapa minggu ini sudah kita tidak datang ke gereja oleh karena COVID-19 ini, gereja mulai berkurangan.
uangnya tidak ada mungkin. Jangan khawatir saudara. Karena orang yang mengasihi Tuhan tidak akan berkurangan. Kerinduan kita saudara. Contohnya saudara, kalau saudara sangat peduli dengan gereja Anda, 3 minggu tidak beribadah di gereja, 3 minggu juga ini tangguk, ini kantung, ini kosong, tidak ada uang yang masuk di sana. Saudara, suatu hari nanti, bukan suatu hari nanti, mungkin setelah selesai ini, kawalan pergerakan ini, kita akan kembali ke gereja. Bawalah uang persembahan itu, yang sudah terkumpul itu, masuk di dalam kantung itu saudara. Gereja tidak akan menjadi kurang. Itulah sebab duduk di rumah. Jangan hanya makan saja saudara. Kadang-kadang ada orang makan pagi, petang. Ya mungkin 5 kali makan satu hari. Tidak juga salah saudara. Tapi saya mungkin sudah ini nanti jumpa dengan Anda. Saya sudah tidak kenal kamu lagi. Sebab rupa bentuk badan kamu sudah seperti belun sudah. Selalu banyak makan. Jadi saudara, makanlah apa yang Anda mau makan. Jangan khawatir saudara, berdoa kepada Tuhan. Tapi ingat saudara, tugas kita harus dijalankan. Umat pilihan Tuhan. Amin. Yang dikuatkan lagi ayat yang seterusnya saudara. Dikatakan Allah adalah pembela umatnya. Haleluya. I like it. Jika Allah pembela kita saudara, siapa yang mendakwa kita, menuduh kita? Don't worry. Apa yang dunia ini katakan ke saudara, jangan membalas kejahatan itu. Perkataan yang tidak mendorong itu saudara, don't worry about that. Sebab Tuhan pembela kita. Kalau Tuhan yang membela kita saudara, tak perlulah kita membalas kejahatan itu. Dan kata-kata yang tidak mendorong itu saudara, tidak mengangkat iman kita. Tinggalkan itu. Jangan biar kita menjadi pahit oleh karena kata-kata orang ini. Saya sajikan berapa poin, 7 poin ini saudara. Untuk mendorong kita supaya kita berhati-hati dengan hidup kita ini. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan sibuk melayani kata-kata yang tidak mendorong. Karena orang tidak sadar kadang-kadang, iblis boleh pakai manusia untuk merusakkan orang lain. Seperti terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang untuk mencuri, merosak dan membunuh. Dia tak ada tugas lain saudara. Dia mencuri. Kalau dia pencuri, memang dia mencuri saudara. Saudara tahu, kalau orang mau mencuri, dia tidak telepon kamu dulu. Halo, saya mau telepon kamu, saya mau mencuri, masuk rumah kamu. Dia tidak kasih tahu. Pencuri itu adalah dia mencuri. Sebelum dia mencuri, dia coba mencari jalan supaya kamu tidak tahu dia mencuri. Kadang-kadang orang Kristen tidak tahu. Dia ingin merampas sukacita di dalam kehidupan kita. Dia lemparkan kata-kata yang tidak baik supaya kita rasa tidak nyaman, kita kehilangan sukacita, dan kita tidak dapat memuji Tuhan. Itu yang dia mau. Nah saudara, akhirnya dalam firman Tuhan mengatakan, kalau kita umat pilihan Tuhan, siapa pembela kita adalah Tuhan. Jadi dia katakan tidak ada yang lain apapun di muka bumi ini saudara. Apapun yang sedang melanda hidup ini, tidak
ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Haleluya. Sama ada itu kelaparan, penganiayaan, kematian, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bayangkan ini saudara, dalam hidup kita. Kalau kita sudah digelu oleh Tuhan, kita menjadi penyembah Tuhan. Siapa yang menjaga kita? Tuhan. Dan kekuatan yang dalam diri kita itu bukan kita punya, saudara. Bukannya pengetahuannya banyak. Sehingga dapat baca banyak hafal ayat dalam firman Tuhan. Bukan, saudara. Siapa Anda dan saya hari ini dapat menyembah Tuhan adalah karena kasih Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan kepada saudara. Dan kadang-kadang kita terasalah sebagai manusia seperti terhutang budi terhadap Tuhan dan kita coba menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan baik kita. Tapi saudara, siapakah saya dan saudara? Kalau saudara dapat melakukan untuk Tuhan, itu adalah datang daripada Tuhan. Roh Tuhan yang memimpin kita, saudara. Segala sesuatu yang baik itu datang daripada Tuhan, saudara. Bukan dari kekuatan kita sendiri. Terpujilah nama Tuhan, saudara. Saya percaya melalui perkongsian pada hari ini, saudara dikuatkan. Sekali lagi saya ulangi. Poin ini sebelum saya mengakhirinya, saudara. Saya ingin tegaskan di sini, jangan takut. Yang tidak takut itu, saudara, jangan juga berdiri atas kekuatanmu sendiri. Orang yang tidak takut ini, di dalam itu dia berdiri atas firman Tuhan, atas janji Tuhan. Dan yang kedua, percayalah atas janji Tuhan untuk keturunanmu, anakmu, cucumu. Mereka tidak akan menjadi mangsa kepada COVID-19. Amin. Saudara, aminkan ini, saudara. Sekali lagi saya katakan, saudara, istri saudara, anakmu, cucumu, keturunanmu tidak akan menjadi mangsa kepada COVID-19. Karena apa, saudara? Baca Mazmur 91. Di mana Anda tinggal? Di rumah ibadah? Dalam keluarga Anda? Siapa yang melindungi? Tuhan mengutus para malaikatnya mengelilingi rumah Anda. Maka Anda dan keluarga tidak mendapat kecelakaan. Jangan biarkan COVID ini menakut-nakutkan kita. Sebab yang di dalam kita lebih kuat daripada COVID itu. Whatever you call dia. Coronavirus kah? Penyakit-penyakit yang lain. Klaim firman Tuhan ini buat keluarga Anda. Pastinya nyenyak tidur, saudara. Ya, saya selama ini duduk di rumah, masa tidur, masa makan. Tetapi saudara sambil bekerja keliling rumah, saya merenung firman Tuhan. Begitu indahnya Tuhan. Sebab lagunya tadi, pelangi sehabis hujan. Saya melihat itu the beauty of the rainbow. Pelangi sehabis hujan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya dan keturunan kita. Dan saudara, jangan lupa Allah di pihak saudara.
Kalau dia memihak kepada kita, saudara. Bukan seperti manusia, saudara. Siapakah lawan kita, saudara? Apapun yang kita hadapi. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sekali lagi saya tekankan di sini. Kalau Anda rasa diberkati, saudara, libatkan diri Anda melayani Tuhan dengan harta kekayaan saudara. Karunia yang ada pada saudara, jangan membazirkan. Peluang untuk melayani terbuka. Saudara sekarang, now is the time. Jangan buang masa lagi, saudara. Ini adalah waktunya. Kalau mau melayani Tuhan, saudara, layanilah Tuhan. Dalam hidupmu. Inilah caranya. Pakai uang ringgitmu untuk memberkati gerejamu. Untuk memberkati orang yang memerlukannya. Reaching out kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Nyatakan kasih Tuhan, saudara. Haleluya. Dan saya rasa pada hari ini, saudara, saya telah memberi dorongan kepada Anda semua. Termasuk saya sendiri dikuatkan. Dan saya harap live yang menyusul pada hari-hari yang akan mendatang, saya percaya if God is willing, dan kita akan bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati Anda semua. Jangan lupa terus berdoa semasa Anda tinggal di rumah, membaca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, berkati keluarga Anda, dan juga saudara jangan lupa terus berdoa. Sekian, terima kasih Tuhan memberkati. Amin.